Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom saudara, selamat datang di Shalom, di mana sama-sama kita akan membahas isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan buat saudara. Dan kita yakin dan percaya ketika itu bicara tentang isi hati Tuhan, maka isi hati Tuhan pasti memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya. Senang kembali berjumpa dengan saudara sekali lagi di seri isi hati Tuhan hari ini saudara. Dan saya terus berusaha untuk dalam setiap minggu saudara tetap diberkati lalu isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, karena saya percaya ketika kita menjalani kehidupan kita dalam pengertian akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita, apa isi hati Tuhan untuk setiap kita, maka saya percaya setiap langkah yang kita ambil adalah langkah yang membuat kita diberkati, dan setiap langkah yang kita ambil adalah langkah yang menuntun kita pada kemenangan demi kemenangan. Haleluya, haleluya. Nah saudara, sebelum kita membahas isi hati Tuhan hari ini, sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan kembali kami akan merenungkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami doa Tuhan yang jamah hati kami, ubahkan bagaikan tanah yang subur untuk siap menerima isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, jika dosa mohon ampun, kelemahan tubuhku yang berikan kekuatan. Kami doa benar-benar setiap apapun yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, dan semua yang mendengarkan, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Nah saudara, isi hati Tuhan hari ini saudara masih dalam seri The Power of Tongue, atau bicara tentang kekuatan atau kuasa dari perkataan atau dari lidah kita. Saudara, kemarin kita sudah sempat membahas bicara tentang lidah. Ternyata lidah kita, perkataan kita dapat menentukan berkat kita. Kemudian perkataan kita, lidah kita juga ternyata dapat menentukan kualitas ibadah kita. Yang ketiga, apa yang dapat ditentukan oleh lidah? Kita akan melihat sama-sama Alkitab kita, yaitu di Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-20. Matius pasalnya yang ke-17, saya mau ajak saudara lihat di ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Sekali lagi saudara, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Nah, dalam seri isi hati Tuhan hari ini saudara, yang dapat kita lihat dari ayat ini saudara, bicara tentang kuasa perkataan, apa yang dapat ditentukan oleh lidah kita, oleh perkataan kita. Yang berikutnya adalah bicara tentang lidah kita, perkataan kita ternyata dapat menentukan mujizat. Sama-sama bilang sama saya, menentukan mujizat. Amin. Kita bisa lihat di sini saudara, setelah beriman ada yang harus dilakukan, bicara tentang apa? Berkata-kata saudara, memperkatakan perkataan iman. Jadi bukan hanya sampai pada beriman saja, tetapi juga memperkatakan perkataan iman saudara. Dan akhirnya apa? Ketika kita memperkatakan perkataan iman saudara, maka kita akan melihat apa yang kita perkatakan itu, perkataan iman itu saudara, kata Tuhan di sini saudara, akan menjadi kenyataan saudara. Karena ketika kita percaya dan kita memperkatakan perkataan iman, maka tidak ada yang mustahil bagi setiap kita. Wow saudara, sekali lagi saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, dari pembacaan kita saudara, dari renungan hari ini saudara, isi Tuhan hari ini saudara, ternyata perkataan kita dapat juga sangat menentukan mujizat dalam kehidupan setiap kita. Banyak orang hari-hari ini saudara, sebenarnya mereka nggak terima mujizat bukan karena Tuhan belum menyediakan mujizat, bukan karena Tuhan tidak ingin memberikan mujizat, tetapi kadang-kadang saudara, ada banyak orang nggak bisa lihat mujizat dalam kehidupannya. Kenapa? Karena perkataannya saudara. Banyak orang hari-hari saudara, mereka nggak melihat mujizat terjadi dalam kehidupannya karena yang keluar dari perkataannya adalah perkataan-perkataan yang menghalangi mujizat saudara. Perkataan-perkataan yang kurang percaya, perkataan-perkataan yang merendahkan, mengecilkan iman saudara. Akhirnya apa? Dia tidak bisa melihat mujizat dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudara, ayo hari-hari ini, ayo mari perkatakan perkataan mujizat dalam mulutmu saudara. Jadi teringat saudara, bicara tentang perkataan menghasilkan mujizat. Ada sebuah kesaksian di mana ada seorang pria yang saya dengar kesaksiannya saudara. Satu ketika saudara,
dia pinjam motor temannya, saudara. Dan motor ini cc-nya besar, dan akhirnya ketika dia lagi mengendarai motor temannya ini, saudara, tanpa sengaja dia tidak bisa menguasai tenaga dari motor ini yang begitu besar, saudara. Akhirnya dia ngalamin kecelakaan yang parah, saudara. Dia menerjang pembatas jalan, saudara. Dia terbang katanya, saudara, seperti Superman. Kemudian dia jatuh di taman yang ada besinya, saudara, pagarnya. Kemudian motornya juga ternyata ikut terbang di belakang dia dan akhirnya menimpa dia, dan akhirnya menabrak bagian belakangnya, bagian tulang-tulangnya banyak yang patah, dan akhirnya pria ini, saudara, jadi koma. Singkat cerita, dia dibawa ke rumah sakit dan dokter vonis bahwa dia sudah dalam kondisi yang sangat parah. Dan akhirnya, saudara, si pria ini, saudara, dia harus dioperasi. Dan sekalipun dia dioperasi, kata dokter bahwa dia nggak mungkin sembuh lagi, karena waktu itu, saudara, bagian tubuhnya, terutama benturan di kepalanya juga sudah sangat parah, saudara. Tetapi, saudara, mamanya sangat beriman. Mamanya berkata bahwa jangan operasi, Tuhan pasti menyembuhkan anak saya. Akhirnya singkat cerita, saudara, setelah tanda tangan surat pernyataan, si pria ini, saudara, setiap hari diperkatakan perkataan mujizat oleh mamanya. Setiap hari mamanya membisikkan kata-kata mujizat di telinganya, saudara. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan. Setiap organ tubuh sehat sempurna, saudara. Akhirnya singkat cerita, saudara, dari kesaksian si pria ini, dia merasakan ada sesosok seperti ayahnya yang menjamah dia, mengelus-ngelus tubuhnya yang sakit itu, saudara. Dan dia tahu itu Tuhan Yesus. Dan akhirnya singkat cerita, saudara, pria ini sembuh, pulih sempurna sampai hari ini, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau kau ingin melihat mujizat terjadi dalam kehidupanmu, pastikan kau memperkatakan perkataan mujizat dalam mulutmu, saudara. Pastikan dalam kehidupanmu yang keluar dari perkataan adalah perkataan mujizat, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi di dalam mulut kita ini sebagai orang percaya ada kuasa, saudara. Untuk apa? Untuk menghasilkan mujizat. Itu kenapa, saudara, Bapak Gembala Sidang kita, saudara, diperintahkan Tuhan ketika perjamuan kudus harus mengucapkan perkataan iman, saudara. Sehat sempurna, dipulihkan Tuhan, diberkati dan lain sebagainya, saudara. Dan akhirnya bisa kita lihat banyak akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Kenapa? Karena sekali lagi perkataan kita menentukan mujizat. Oleh sebab itu yang terakhir, saudara, pesan saya sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi saudara. Saya rindu mujizat Tuhan menjadi nyata dalam hidupmu. Saya rindu saudara melihat mujizat dinyatakan dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, saudara, pastikan terakhir selalu memperkatakan perkataan mujizat. Aku diberkati, aku sembuh, aku sehat, aku pulih, dan seterusnya, saudara. Dan percayalah, ketika yang keluar dari perkataanmu adalah perkataan mujizat, mujizat Tuhan pasti dinyatakan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Demikian isi Tuhan hari ini, saudara. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.